Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak bapak semuanya, kita sekarang masuk kepada pelajaran PAI kelas 4, yaitu kisah keteladanan Wali Songo, yaitu pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran ke-9. KD-nya 3.10 mengetahui kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum mulai, marilah kita duduk dengan baik ya dan benar. Kalau tidak, videonya nggak mau diputar loh. Makanya dari itu semuanya duduk dengan baik dan benar. Perhatikan pelajarannya, perhatikan video animasi yang telah Bapak buat untuk pelajaran kita pada hari ini. Mau dengarkan? Oke, let's go. Kita lihat Wali Songo, yaitu Wali 9, adalah 9 wali Allah yang memiliki peran menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jadi itulah pengertian dari Wali Songo, 9 wakil Allah atau 9 wali Allah yang memiliki peran menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, Wali Songo ini adalah wali yang memiliki keistimewaan yang sesuai dengan firman Allah surat Yunus ayat 62 sampai 63. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sedangkan ayatnya dapat kita lihat di video. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, atau disebut dengan Sunan Gresik atau Syekh Maghribi. Lahir di Samarkand, Asia Tengah, wafat di Gresik pada tahun 1491 Masehi. Peninggalannya adalah Masjid Maulana Malik Ibrahim di Desa Laren, Gresik. Jasa-jasa beliau adalah membela rakyat tertindas, menghilangkan sistem kasta, dan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat. Yang kedua adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Lahir di Campa 1401 Masehi, wafat di Surabaya 1481 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Sunan Ampel di Surabaya dan pesantren Denta. Jasanya adalah menyebarkan falsafah Moh Limo, yaitu moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menghisap narkoba, dan 5 moh madon, tidak berzina. Yang kedua adalah Maulana Mahdum Ibrahim atau disebut dengan Sunan Bonang, anak dari Sunan Ampel. Lahir di Surabaya 1465 Masehi, wafat pada tahun 1525 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Istana Bonang dan alat musik Bonang. Jasa beliau adalah dakwah dengan kesenian, dan 2 mendirikan pesantren, dan 3 adalah Pemrakarsa, Suluk Wijil, dan Tombok Ati. Alat musik Bonang adalah musik yang terdiri dari gonggong kecil yang ditempatkan secara horizontal. Yang keempat adalah Raden Qasim, disebut Sunan Derajat. Beliau adalah anak dari Sunan Bonang. Gelarnya Raden Sarifuddin. Lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Peninggalan beliau adalah gamelan Singomangkuk, batik derajat, dan daun lontar bertuliskan surat Yusuf. Jasa-jasa beliau adalah menciptakan pancapat pangkur. Yang kelima adalah Maulana Ja'far Shadiq, disebut Sunan Kudus. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel. Beliau sangat pintar sehingga bergelar wali al-ilmi, artinya orang yang berilmu luas. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Peninggalannya adalah berupa Masjid Kudus, dan jasa-jasanya adalah beliau berperan dalam Kesultanan Demak, dan kedua adalah menciptakan gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Yang keenam adalah Muhammad Ainul Yakin, disebut dengan Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau adalah keponakan Sunan Gresik dan putra dari Maulana Ishaq yang merupakan ulama besar dari Gujarat yang menetap di Aceh. Jasanya adalah membuat tembang Islam untuk anak-anak, yaitu Cublak-Cublak Suweng, adalah mengerjakan bahwa kebahagiaan sejati tidak terdapat pada harta, pada rasa syukur, dan tidak merendahkan orang lain. Yang ketujuh adalah Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Beliau adalah
murid dari Sunan Bonang. Lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1513 Masehi. Peninggalannya adalah wayang kulit. Yang kedua adalah menciptakan tembang lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Yang kedelapan adalah Raden Umar Said. Disebut Sunan Muria, anak dari Sunan Kalijaga dan lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Peninggalannya adalah berdakwah dengan wayang kulit yang dilanjutkan peninggalan ayahnya. Yang kedua adalah menciptakan tembang sinom dan tembang kinanti. Melalui tembang sinom beliau mengajak pengikutnya untuk meneladani perilaku baik dari Danang Suta Wijaya. Yang sembilan adalah Sarif Hidayatullah atau disebut dengan Sunan Gunung Jati. Dia cucu dari Raja Pajajaran, lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Jasanya yaitu dia adalah satu-satunya wali yang memimpin pada pemerintahan, yaitu Kesultanan Cirebon, memperluas wilayah Islam, membangun infrastruktur jalan dan membangun tempat-tempat ibadah. Nah, dari kesembilan wali itu maka kita akan mendapatkan keteladanan dari kisah Wali Songo tersebut. Keteladarannya adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua selalu rajin belajar. Yang ketiga selalu semangat. Yang keempat menjalin persaudaraan dengan orang lain. Yang kelima selalu berbuat baik. Semoga dengan meneladani kisah Wali Songo kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.